Harapan kami di Senin depan, Polda Jawa Barat hadirlah. Supaya masyarakat, supaya publik tahu bahwa kita benar-benar menguji kok siapa yang salah ini, siapa yang harus bertanggung jawab. Jangan sampai kita membiarkan opini publik semakin luas, gitu loh, sehingga nanti Polda lagi dinilai oleh publik, lah kenapa nggak datang, kenapa nggak hadir, padahal hadir aja. Tunggu aja putusan pra peradilan ini, kan seperti itu. Iya kan? Iya, lebih korporatif supaya kita sama-sama menguji kok, menguji kebenaran, menguji fakta hukum ini. Kan kira-kira seperti itu. Patut digarisbawahi bahwa Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah dua orang yang berbeda. Peggy Setiawan saat terjadi peristiwa pembunuhan dan perkosaan di Cirebon, yang bersangkutan nyata sekali berada di kota Bandung ini. Tapi kemudian ditarik di dalam persoalan ini seolah-olah dia harus bertanggung jawab. Karena Peggy Setiawan hanya seorang kuli bangunan atau hanya orang miskin yang tidak berdaya, yang kemudian dia akan dikorbankan untuk menutupi kelemahan dan kekeliruan dalam kinerja para penegak hukum. Kami tidak setuju, kami akan lawan pasti. Mungkin banyak yang tak menduga jika Mabes Polri yang menjadi tumpuan harapan para pembela Peggy dan kawan-kawan akhirnya sekubu dengan Ibtu Rudiana CS. Hal ini ditandai dengan keputusan Propam yang menyatakan Ibtu Rudiana tidak melanggar etik. Ibtu Rudiana sebagai ayah korban semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Lalu kemudian Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut ada pengacara terpidana menyuap saksi untuk berbohong. Yang minta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang. Ia juga menyebut Saka Tatal cenderung berbohong dan tidak diintimidasi penyidik dengan menunjukkan beberapa foto. Terakhir ia memperlihatkan foto Peggy yang ditunjukkan pada terpidana 2016 silam yang diakui mereka sebagai pelaku utama. Seorang putri yang sekarang ini menjadi hakim, bukan pengacara, karena dia telah memvonis yang namanya Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, bahwa dialah pelakunya. Tapi yang namanya putri tidak bisa membuktikan mana buktinya bahwa Peggy Setiawan itu adalah positif pelakunya. Mana bukti CCTV-nya yang sudah diumpetin. Untuk kepada Kapolri rakyat Indonesia ini, coba perintahkanlah. Indonesia butuh kejujuran. Indonesia lagi menunggu-nunggu deg-degan. Ada satu rahasia, suatu bukti yang amat itu ya jelas ya, terutama dari CCTV itu. Tolong dibongkarlah Pak Polisi, Pak Kapolri, tolong. Indonesia ini agar selesai. Kalau Bapak udah bongkar itu, ya bongkar bukti itu Pak, yang masih disimpan itu, tolonglah kasih tahukanlah. Jangan beribet dah, ya. Mau mikir teman itunya, teman ininya, nggak enak sama jenderal itu, nggak enak sama jenderal ini. Mending Kapolri tegaskan saja itu ke publik. Bukti yang disimpan oleh polisi itu. Oke Pak, dan jangan lupa buat Putri, lanjutkan penyidikan kasus pembunuhan suaminya. Ya Put, pemukulan suaminya, siapa yang memukulnya? Orang bayarankah atau orang terdekatkah? Hah, hah, hah. Ya, mudah-mudahan kau kepalanya keliengan nyimak konten ini. Periksa jahitan bekas anting yang ada di telinganya Peggy, anaknya Cecep. Masuk akal nggak kira-kira? Itu ada bekas jahitannya loh Pak. Nah sekarang bilang kalau Peggy Setiawan itu benar-benar pelakunya hanya modal gambar, hanya modal foto. Ini yang nggak masuk akal. Ya Allah, kapanlah Indonesia ini ya butuh pemimpin yang benar-benar hukumnya terbuka. Ini kami ya sebagai rakyat kecil ditindas. 8 orang dipenjarakan, orang kasus senjata sajam ya, senjata tajam dipaksa untuk mengakui kasusnya Pina. Ya kan?
Orang mendampingi orang ini karena dungunya anak-anak itu tersebut, ya polosnya anak-anak tersebut itu nggak ngeh siapa yang mendampingi mereka, siapa pengacara mereka, nggak ada yang kenal. Ternyata ada Haryanti, ternyata ada Purwanti, orang-orang yang dari Narkebe juga yang mendampingi Saka pada waktu itu. Nah sekarang Saka dijeblosin penjara, ya kan? Ada apa ini hukum? Hoi. Ada apa hukum Indonesia ini? Saka udah memberikan keterangan di situ, ya bla 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 bla, ya kan? Nah kemudian dia dijebloskan kembali untuk kedua kalinya ini, ya tak? Terus apa kabar dengan Liga Akbar? Bagaimana? Mau masuk lagi ke penjara untuk kedua kali agar mereka nggak bisa buka mulut? Terus yang tujuh bagaimana? Nah, sekarang bebas, yo. Kira-kira di Indonesia masih adakah nggak sih orang yang membela untuk rakyat kecil yang model begini? Atau aparatur negara sebagian kalau ya yang benar-benar membela rakyat ini bisa nggak sih bersuara menolong orang-orang kecil ini? Ya, kenapa orang-orang kecil yang tertindas terus? Ya, untuk kedua kalinya loh Saka ini ya dipenjarakan, dijebloskan karena kemarin ada wawancara ya seorang Saka ya mengangkat kejujurannya itu kemudian dijebloskan kembali untuk kedua kalinya. Hakim Pengadilan Negeri Bandung menunda persidangan perkara pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan alias Peron. Sidang pra-peradilan yang sedianya dimulai hari ini ditunda hingga 1 Juli. Hakim Tunggal Eman Sulaiman sempat membuka sidang pra-peradilan dan langsung mengumumkan penundaan. Sidang itu hanya dihadiri kuasa hukum Peggy. Juru bicara Pengadilan Negeri Bandung, Dali Yusra mengatakan sidang ditunda karena pihak termohon yakni kuasa hukum Polda Jawa Barat tak hadir. Ia tidak mengetahui alasan ketidakhadiran kuasa hukum Polda Jawa Barat itu. Surat pemanggilan sidang sudah diterima secara patut dan sah. Alasannya tidak hadir, kami tidak tahu, katanya. Dali Yusra mengatakan bila pada 1 Juli pihak termohon yakni Polda Jabar kembali tak hadir, sidang akan tetap dilanjut. Sidang dilanjut tanpa kehadiran pemohon. Sebab berdasar prosedur, sidang pra-peradilan hanya punya waktu 1 minggu atau 7 hari. 1 minggu perkara ini harus sudah putus. Salah satu kuasa hukum tersangka Peron, MN Insang Nasruddin mengatakan pra-peradilan ini penting bagi kliennya. Pra-peradilan ini penting bagi kehidupan anak manusia, bagi kehidupan